pagi, selamat beribadah bagi Bapak Ibu yang berkesempatan hadir dalam gedung gereja dan Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online di rumah masing-masing. Mari kita beribadah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Jemaat yang terkasih diundang bangkit berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 322 bait pertama sampai ketiga, Terang Matahari. Dalam nama Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ibadah ini ditabiskan. Amin. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Amin, amin, amin. Saudara-saudara, dalam jika berdiri kita membaca bersama hukum Tuhan sebagai amanat hidup baru, sebagaimana tertulis dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat 17. Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat 17. Saya akan membacakan setiap ayat ganjil. Saya akan membacakan dua ayat pertama, ayat 1 dan 2. Sesudah itu ayat 3 jemaat dan kita akan membaca berbalasan sesudah itu. Sekali lagi kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat 17. Saya akan memulai membacakan dua ayat pertama. Dan saya membaca berdasarkan Alkitab terjemahan baru. Jadi saudara-saudara tidak perlu bingung kalau saudara menggunakan terjemahan baru, ikuti saja ayatnya. Saudara-saudara, dengarkanlah olehmu hukum Tuhan sebagai amanat hidup baru yang tertulis demikian. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan membuat bagimu berhala yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi.
Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu keturunan, kepada mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Jangan melakukan pekerjaan apapun engkau atau anakmu laki-laki atau perempuan, hambamu laki-laki atau perempuan, hewanmu, ataupun pendatang di dalam kotamu. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya kamu hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan berzina. Jangan memberikan kesaksian dusta tentang sesamamu. Jemaat, sedemikian jauh hukum Tuhan sebagaimana tidur baru, kiranya Roh Kudus menolong kita untuk melakukannya dalam hidup tiap-tiap hari. Jemaat disilakan duduk, kita mengangkat pujian bagi Tuhan dengan menyanyi nyanyian Marilah Memuji. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita merendahkan diri kita, mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Dalam sikap berdoa kita menyanyi nyanyian Bila Kurunung Dosaku. Mari berdoa. Dosaku pada
Amin. Sidang jemaat, sebagai pelayan Yesus Kristus, saya memberitakan kabar pengampunan dosa kepada setiap orang yang dengan ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Sebagaimana tertulis, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Mari sambut berita anugerah dengan menyanyikan nyanyian Kau Sukacita. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang setia, kami datang kepadamu dengan syukur oleh karena anugerah dan berkat-Mu yang terus menyertai hidup kami. Dari perbendaharaan, persediaan-Mu dan dari kemurahan hati-Mu, kami ada sebagaimana adanya kami saat ini. Menyaksikan setiap hal yang Tuhan sudah buat dalam hidup kami, menikmati kasih dan berkat-Mu. Itu sebabnya kami datang lagi kepadamu ya Bapa di dalam sorga, mengawali minggu baru dalam hidup kami ini. Karena rindu supaya Tuhan lagi yang sendiri berjalan bersama-sama kami, memasuki minggu baru dalam hidup kami. Kami mau memulainya bersama-sama dengan Dikau sendiri. Supaya kami menjalani minggu baru ini dalam kehendak-Mu sendiri. Karena itu Bapa di dalam surga, kami datang mohon kepadamu. Hadirlah di tengah kami dan perdengarkanlah suara-Mu itu. Supaya kami mengenal jalan-jalan-Mu, supaya kami mengenal apa yang menyenangkan hati-Mu. Berfirmanlah Bapa, nyatakanlah kehendak-Mu bagi kami. Dan juga beritahukan kepada kami kebenaran yang Engkau mau, supaya kami ketahui dan kami lakukan dalam hidup kami tiap-tiap hari. Berfirmanlah Bapa di dalam surga, karena kami semuanya telah sedia mendengarkannya. Di dalam nama Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Syukuran kami yang secukupnya. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, bagian Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan dan renungan di minggu terambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat 20. 2 Raja-Raja pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat 20. Sekali lagi saya akan membacakan dari bagi saudara-saudara, dan Alkitab yang saya gunakan adalah terjemahan baru versi 2, dan saudara-saudara dapat mengikuti dari Alkitab saudara-saudara. Firman Tuhan tertulis demikian. Pada tahun ke-17 pemerintahan Pekah bin Remalia, Ahaz anak Yotam, Raja Yehuda menjadi raja. Ahaz berumur 20 tahun pada waktu menjadi raja, dan selama 16 tahun ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan Allahnya, seperti Daud bapa leluhurnya. Ia mengikuti langkah hidup raja-raja Israel. Bahkan dia mengorbankan anaknya dalam api, seperti perbuatan menjijikan bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari hadapan orang Israel. Ia mempersembahkan dan membakar kurban di tempat-tempat pengorbanan, di bukit-bukit, dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Ketika itu Rezin, Raja Aram, dan Pekah bin Remalia, Raja Israel, maju untuk memerangi Yerusalem. Mereka mengepung Ahaz, tetapi tidak dapat mengalahkan dia. Pada waktu itu Rezin, Raja Aram, mengembalikan Elat kepada Edom dan mengusir orang-orang Yehuda dari Elat. Orang-orang Edom datang ke Elat dan tinggal di sana sampai hari ini. Ahaz mengirim utusan-utusan kepada Tiglat-Pileser, Raja Asyur, dengan pesan, "Aku ini hambamu dan anakmu. Majulah dan selamatkanlah aku dari tangan Raja Aram dan dari tangan Raja Israel yang telah bergerak menyerang aku." Ahaz mengambil perak dan emas yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana raja, lalu mengirimnya kepada Raja Asyur sebagai hadiah. Raja Asyur pun mendengarkannya dan maju melawan Damsyik serta merebutnya. Ia mengangkut penduduknya ke pembuangan di Kir dan membunuh Rezin. Ketika Raja Ahaz pergi ke Damsyik menemui Tiglat-Pileser, Raja Asyur, ia melihat mezbah yang ada di Damsyik. Raja Ahaz lalu mengirim pada Imam Uria pola dan bagan mezbah itu lengkap dengan rincian pembuatannya. Lalu Imam Uria mendirikan mezbah sama seperti apa yang dikirimkan Raja Ahaz dari Damsyik. Demikian Imam Uria membuatnya sebelum Raja Ahaz tiba dari Damsyik. Sekembalinya raja dari Damsyik, raja melihat mezbah itu. Raja mendekati mezbah itu lalu naik ke situ. Ia mempersembahkan kurban bakaran dan kurban sajiannya, mencurahkan kurban curahannya dan menyiramkan darah kurban keselamatan pada mezbah itu. Mezbah tembaga di hadapan Tuhan dipindahkannya dari depan rumah Tuhan, dari antara mezbah baru itu dengan rumah Tuhan, lalu ditaruhnya di sebelah utara mezbah baru itu. Lalu Raja Ahaz memberi perintah kepada Imam Uria, "Persembahkanlah di atas mezbah besar itu kurban bakaran pagi dan kurban sajian petang, kurban bakaran dan kurban sajian raja, kurban bakaran dan kurban sajian serta kurban-kurban curahan seluruh rakyat negeri. Siramkanlah pada mezbah itu seluruh darah kurban bakaran dan seluruh darah kurban sembelihan. Namun mezbah tembaga itu akan kupakai untuk meminta petunjuk." Imam Uria melakukan sama seperti yang diperintahkan Raja Ahaz. Raja Ahaz memotong papan penutup kereta-kereta penopang dan menyingkirkan bejana pembasuhan dari atasnya. Ia menurunkan laut dari atas lembu tembaga yang menopangnya dan meletakkannya di atas alas batu.
Serambi tertutup untuk hari Sabat yang telah didirikan di rumah Tuhan, dan pintu masuk untuk raja yang di sebelah luar ia singkirkan dari rumah Tuhan demi Raja Asyur. Selebihnya dari riwayat Ahaz dan apa yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Ahaz mendapat perhentian bersama nenek moyangnya. Ia dikuburkan bersama nenek moyangnya di kota Daud. Lalu Hizkia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Saudara-saudara, semikian jauh firman Tuhan. Kata Yesus Kristus, yang berbahagia ialah setiap kita yang setia mendengarkan firman-Nya dan yang memelihara dalam hidup tiap-tiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus, tema renungan kita di minggu kedua di bulan Januari dalam rangkaian persembahan syukur bulanan kita, memberi adalah tindakan iman. Memberi yang dimaksud tentu memberi persembahan, dan juga itu sesuai dengan pembacaan kita. Memberi persembahan adalah tindakan iman. Saudara-saudara, hari ini kita membawa korban-korban persembahan syukur kita, tentu karena kita percaya bahwa Tuhanlah sumber dari semua berkat-berkat yang kita terima. Juga saudara-saudara, kita membawa korban-korban syukur kita karena kita percaya bahwa Allah menyediakan apa yang kita perlukan besok dan seterusnya. Sehingga kita tidak perlu merasa khawatir ketika kita memberi persembahan. Tuhan, kita percaya, menyediakannya bagi kita. Saudara-saudara, dalam hidup ini ada banyak cara orang tunjukkan untuk mengungkapkan imannya. Ada banyak cara orang-orang menunjukkan, mempertontonkan apa yang dia percaya. Pertama, misalnya dengan menggunakan nama-nama tertentu yang merujuk kepada kepercayaan tertentu misalnya. Nama-nama Alkitab kita pakai kan kepada anak-anak kita supaya ditahu, oh dia Kristen. Atau nama-nama yang berbahasa lain yang dengan itu kita tahu, oh orang itu agamanya, kepercayaan seperti itu. Atau kita juga menggunakan aksesoris tertentu misalnya. Kita menggunakan kalung salib misalnya, mulai dari ukuran kecil sampai dengan ukuran yang sama seperti yang ada di pekuburan sana, besarnya. Kita menggunakan aksesoris-aksesoris, simbol-simbol itu untuk menunjukkan ini yang saya percayai. Untuk memberi petunjuk kepada orang-orang di sekitar kita. Tetapi saudara-saudara, ini belum tentu, ini belum cukup. Orang bisa menggunakan nama Alkitab, dia bukan Kristen. Orang bisa bilang nama Kristian tapi bukan Kristen. Orang bisa menggunakan nama Salmon tapi bukan Kristen, dan seterusnya. Atau orang juga bisa menggunakan simbol-simbol itu sekalipun dia tidak menggunakan berdasarkan kepercayaan, hanya untuk kepentingan show misalnya. Artis yang tampil, artis yang mesti berperan sebagai seorang yang beragama lain dalam sebuah drama misalnya. Hal-hal itu belum cukup untuk menentukan, untuk menunjukkan iman kepada siapa orang itu percaya. Kita dapat menggunakan kalung salib di sana sini, sekali lagi itu tidak dapat menjadi cermin untuk melihat bagaimana hubungan kita, bagaimana hubungan orang itu dengan Tuhan. Sekali lagi saudara-saudara, kita tidak dapat mengetahui dengan pasti kepercayaan iman seseorang dan relasinya dengan apa yang dia percaya melalui simbol-simbol itu, melalui nama dan seterusnya. Menyanyi lagu-lagu Kristen juga belum tentu menjadi petunjuk bahwa dia seorang Kristen. Sudah tahu banyak lagu-lagu Kristen yang melaris di TikTok yang dinyanyikan oleh orang-orang yang kita tahu bukan, dan seterusnya dan seterusnya. Kan itu pertanyaannya begini Bapak Ibu, kalau begitu dengan cara bagaimanakah seseorang menunjukkan imannya, kepercayaannya dan hubungannya dengan apa yang dia percaya itu?
Bagaimana seseorang menunjukkan imannya kepada Tuhan dan hubungannya dengan Tuhan. Tidak ada jalan lain, saudara-saudara, dengan memberi persembahan. Dengan memberi persembahan. Itu sebabnya dalam perjanjian lama, tindakan ibadat dilakukan selalu dengan membawa korban persembahan. Selalu. Itu yang disebut ibadah dalam perjanjian lama ialah ketika umat datang membawa korban dan mempersembahkannya. Kenapa? Kalau dalam tindakan itu ada korban, ada pengorbanan. Saya mempercayai sesuatu, maka saya mesti menunjukkan apa yang saya korbankan bagi dia. Dan disitulah hubungan saya dengan dia, saya ungkapkan, saya nyatakan. Jadi sekali lagi saudara-saudara, hubungan kita dengan atau relasi kita dengan siapa yang kita percayai dinyatakan melalui tindakan kita memberi persembahan. Dan inilah yang hendak diajarkan kepada kita melalui pembacaan hari ini. Saudara-saudara jemaat yang kekasih, saudara-saudara yang mengikuti dari rumah, hari ini kita belajar memberi sebagai tindakan iman bukan dari seorang yang imannya kepada Allah luar biasa. Kita baru membaca kisahnya. Hari ini kita belajar justru dari seorang yang sangat jahat di hadapan Allah. Sama seperti begini saudara-saudara, pasti ingat cerita maling kundang. Ya, yang generasi-generasi tua pasti tahu. Tapi kan maling kundang bukan cerita positif. Maling kundang kita tahu seorang yang durhaka yang kemudian pada akhirnya dikutuk. Jadi apa maling kundang? Jadi batu. Jadi untuk apa maling kundang, legenda, cerita, mitos, maling kundang ini kita ceritakan berulang-ulang. Supaya anak-anak kita jangan durhaka seperti maling kundang. Kalau kau mau tidak, kau jadi batu. Kan begitu? Jadi cerita maling kundang kita ceritakan, cerita yang negatif ini, karakter yang negatif ini, kita ceritakan supaya menjadi teladan bagi anak-anak kita. Kalau kau hidup seperti maling kundang, kau jadi batu. Kalau kau hidup seperti maling kundang, kau terkutuk. Nah begitu juga saudara-saudara pembacaan kita hari ini. Kalau kita datang kepada Allah membawa korban-korban persembahan, syukur kita sama seperti kita membawanya, sama seperti Raja Ahaz, maka kita tahu bahwa persembahan kita tidak akan pernah berkenan di hadapan Allah. Kalau kita datang membawa korban-korban persembahan kita sama seperti Ahaz memberi korban persembahannya dengan motivasi-motivasi sama seperti Ahaz, maka kita juga pasti, maka kita tahu Alkitab bilang itu persembahan yang tidak akan pernah berkenan di hadapan Allah. Karena itu saudara-saudara, mari kita memeriksa kehidupan Raja Ahaz ini. Apa yang membuat dia tidak pantas untuk diteladani? Apa yang membuat orang ini persembahannya, caranya memberikan persembahan, dan kalau kita ikut caranya, kita tidak akan pernah dapat berdiri di hadapan Allah. Penulis kitab 2 Raja-Raja mencatat bagaimana kehidupan Raja Ahaz, rohani Raja Ahaz, ayat 2. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Allah. Itu gambaran tentang kehidupan Raja Ahaz. Selanjutnya penulis menjelaskan kepada kita bagaimana kelakuannya. Ia tidak melakukan apa yang benar di hadapan Allah. Ya, apa yang dia lakukan? Ayat selanjutnya. Tindakan-tindakan apa saja yang dia lakukan sehingga ia tidak melakukan yang benar di hadapan Allah. Pertama, ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel. Ya, saudara-saudara tahu sesudah Salomo, kerajaan Israel yang 12 suku itu terbagi dua. 10 suku menyebut diri kerajaan Israel atau kerajaan Israel Utara, ibu kotanya Samaria. Dan 2 kerajaan Yehuda dan Benyamin mendirikan kerajaan, yaitu kerajaan Yehuda. Dan semua raja-raja kerajaan Israel itu tidak ada yang hidup benar di hadapan Allah. Semuanya hidup jahat. Nah, dalam pasal 17, kalau saudara bisa baca di sana, mulai ayatnya yang ke-7 sampai 23, di sana
penulis mengungkapkan, menjelaskan dengan detail bagaimana kelakuan raja-raja Israel yang jahat itu di mata Allah, yang kemudian memimpin mereka pada akhirnya dihalau, dibuang dari hadapan Allah. Di dalam pasal 17 saudara bisa baca di sana kelakuan-kelakuan raja-raja Israel. Yang kedua, Raja Ahaz mempersembahkan sebagai korban dalam api, mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, sesuai dengan atau seperti perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan mereka, dari depan orang Israel. Nah, saudara-saudara, sebuah bangsa, kita percaya sebuah bangsa itu bisa tinggal di sebuah tempat itu karena Allah yang izinkan. Karena itu Allah juga berkuasa untuk menyingkirkan sebuah bangsa dari atas tanah itu ketika mereka hidup luar biasa jahat di hadapan Tuhan. Bangsa-bangsa Kanaan mempraktekkan hidup, mempraktekkan ibadah, mempersembahkan anak-anak mereka di atas api, korban api. Dan bagi Tuhan itu perbuatan yang sangat jahat. Karena dosa itu kemudian Tuhan bilang sama Israel, sekarang sudah tiba waktunya kalian menduduki tanah itu, memusnahkan, membinasakan semua orang di atasnya untuk memasukinya. Jadi ketika suatu bangsa hidup dengan batas yang luar biasa di hadapan Allah, yang melampaui kejahatan yang luar biasa di hadapan Allah, maka Allah akan menggunakan bangsa lain untuk membinasakan mereka dan menggunakan bangsa lain untuk menduduki tanah itu. Seperti itu pola Allah. Bahkan ketika di kemudian hari Israel jahat di hadapan Tuhan, berulang-ulang tidak mau mendengarkan Tuhan, Tuhan bilang kalian keluar dari tempat ini. Saya akan mendatangkan satu bangsa yang besar untuk menghancurkan kalian dan kalian akan. Seperti itu polanya saudara-saudara. Nah, bangsa Kanaan sebelum orang Israel masuk, mereka hidup seperti itu. Tetapi kemudian Raja Ahaz mengambil kembali pola itu saudara-saudara. Dia mengikuti, padahal dia sudah tahu ada bangsa yang dibinasakan Tuhan gara-gara mempraktekkan cara itu. Sekarang dia ikut lagi cara itu. Dia memang benar-benar orang yang tidak mau mendengar. Ahaz benar-benar seorang yang tidak mau belajar dari pengalaman. Dia pikir, oh itu kan mereka, kalau sama saya kan tidak. Kan bukan seperti itu saudara-saudara kita berpikir. Oh yang buruk-buruk itu terjadi ya karena memang dia begitu. Tapi kalau saya kan tidak akan terjadi seperti itu. Di dalam kitab Ulangan saudara-saudara, pasal 18 ayat 9 dan 10, di sana Tuhan memerintahkan Israel seperti ini melalui Musa. Dia bilang begini, apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api. Allah larang. Ibadah dengan mempersembahkan orang itu tidak pernah pantas di hadapan Allah. Itu sebabnya beribadah dengan membunuh orang sekalipun itu tidak akan pernah pantas di hadapan Allah. Melukai orang, menyakiti orang atas nama ibadah, atas nama Tuhan itu tidak pernah berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu bukan kepercayaan yang Allah kita ajarkan. Dia tidak pernah menyuruh kita ibadah di atas derita orang lain. Malah dia bilang kalau kamu mau beribadah sama saya tetapi matimu masih ada ganjalan terhadap orang lain, pergi minta berdamai dulu. Karena kalau tidak saya tidak akan terima. Allah kita indah luar biasa saudara-saudara. Dan yang kemudian yang ketiga yang dilakukan oleh Raja Ahaz ialah ia mempersembahkan dan membakar korban-korban di bukit-bukit pengorbanan dan di atas tempat-tempat yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Ini sekali lagi mengikuti kebiasaan penyembahan bangsa-bangsa kafir di sekitar Israel pada waktu itu.
dari apa yang dilakukan saudara-saudara, penulis menunjukkan bahwa Ahaz tidak melakukan apa yang benar di hadapan Allah. Ia justru melakukan apa yang jahat. Ia justru melakukan apa yang Tuhan sendiri larang. Ia melanggar dengan jelas sekali apa yang Tuhan perintahkan. Tetapi Ahaz tidak hanya melanggar apa yang Allah perintahkan, tetapi juga Ahaz menunjukkan ketidakpercayaannya kepada Allah. Ayat 7. Ahaz mengirim utusan-utusan kepada Tiglat-Pileser, Raja Asyur dengan pesan, "Aku ini hambamu dan anakmu." Kata-kata yang mesti dia sampaikan kepada Tuhan, "Tuhan, aku ini hambamu, aku ini anakmu." Tetapi sekarang dia katakan itu kepada Raja Tiglat, kepada Raja Asyur, "Saya ini hambamu." Dengan cara ini saudara-saudara, Ahaz menyerahkan dirinya kepada Tiglat-Pileser. Ia menunjukkan kepercayaannya kepada Raja Asyur itu dan bukan kepada Tuhan. Kemudian ia mencari pertolongan dan mengandalkan kekuatan Raja Asyur daripada kekuatan Allah sendiri. Nah, saudara bisa baca kisah ini di dalam kitab Yesaya pasal 7. Di sana Tuhan sudah bilang sama Yesaya, Yesaya kasih tahu Ahaz, itu Aram dan Israel itu tidak akan bisa mengalahkan kamu. Tuhan bilang. Bahkan itu menjadi saya mesti buka Yesaya pasal 7 karena saya ingat itu ada bagian yang kita juga nyanyikan dalam doa, dalam nyanyian kita tadi. Yesaya pasal 7. Itu dikatakan, ada lagu yang tadi kita nyanyikan, maaf sebentar saya cari. Itu tadi, kau sukacita ayat yang kedua, haleluya karena percaya kami pun jaya. Itu kalimat yang sama yang Tuhan sampaikan kepada Ahaz, supaya Ahaz tetap percaya bahwa Aram dan Israel tidak akan bisa, walaupun mereka sudah mengepung, mereka tidak bisa mengalahkan. Tetapi Ahaz tetap tidak mau mempercayai Allah, saudara-saudara. Selanjutnya Raja Ahaz tidak hanya menaklukkan dirinya kepada Raja Asyur, tetapi dia juga mengikuti cara-cara penyembahan yang dilakukan oleh bangsa Asyur. Sebelumnya kita membaca di sana dia memberi persembahan emas dan perak, dan kemudian juga dia menciplak cara-cara Asyur menyembah. Jadi begitu dia pergi di Damsyik, dia lihat ada mezbah, tempat di mana Raja Asyur menyembah. Kemudian dia tidak tahu bagaimana caranya, kemudian dia ciplak ukurannya, modelnya tepat seperti itu, dan kemudian mengirim ke Yerusalem. Padahal di Yerusalem sudah ada mezbah Tuhan. Dan kemudian Ahaz katakan ini model mezbah yang mesti dipakai di Yerusalem. Nah, saudara-saudara, ini kejahatan yang luar biasa yang dilakukan oleh Ahaz. Kenapa? Kalau saudara periksa Alkitab, Israel ada sebuah bangsa yang unik. Tidak ada bangsa dua seperti Israel di muka bumi. Namanya Israel, Tuhan sendiri yang kasih. Tanahnya Tuhan sendiri yang kasih, bahkan batas-batasnya sampai sekarang orang Israel tidak berani kasih pindah batas karena mereka tahu batas-batas tanah yang mereka mesti duduki itu sudah ditentukan Tuhan. Dan yang kemudian ketiga, Tuhan yang menentukan cara mereka datang menyembah kepada Dia. Semua detail-detail kemah suci itu saudara temukan dalam Keluaran pasal 25, 26 dan 27. Itu detailnya itu mesti Musa ikuti dengan tepat. Tidak boleh Musa tambah 1 inci 1 senti, tidak boleh. Semua detail kemah suci dan perabot-perabotnya itu Tuhan sudah tentukan. Kamu harus melakukan apa yang kukatakan kepadamu sesuai dengan petunjukku. Itu berulang kali dikatakan. Musa tidak boleh tambahkan 1 inci sekalipun. Musa harus melakukan tepat seperti yang Tuhan buat. Baru sesudah itu
Allah dapat datang dan bertemu dengan umatnya. Tetapi Raja Ahaz menunjukkan arogansinya. Dia mau menunjukkan cara beribadah sesuka-sukanya dia, mengikuti keinginannya sendiri. Cara ini yang, jangan bicara itu, cara ini. Padahal Allah sudah menentukan bagaimana caranya umatnya datang menyembah kepadanya. Raja Ahaz menggunakan mezbah Damsyik kedua bukan hanya karena dia raja arogan, dia menunjukkan kekuasaannya, tetapi juga sebagai tanda balas budinya. Sebagai tanda balas budinya kepada Raja Tiglat-Pileser. Nah, saudara-saudara, dari sikap Raja Ahaz ini, dari kelakuan Raja Ahaz ini, kita belajar bersama bagaimana mestinya kita menunjukkan, mengungkapkan bahwa persembahan-persembahan kita adalah tindakan iman kita. Bagaimana saya menunjukkan bahwa apa yang saya beri, apa yang saya persembahkan adalah ungkapan dari iman saya sendiri. Pertama, persembahan-persembahan kita di hadapan Allah ditentukan oleh bagaimana kita hidup di hadapannya. Itu yang pertama. Persembahan-persembahan kita di hadapan Allah ditentukan oleh bagaimana kita hidup di hadapannya. Saudara masih ingat kisah Kain dan Habel? Kenapa persembahan Kain ditolak sementara persembahan Habel diterima oleh Allah? Jawabannya ialah karena Tuhan tidak, bagi Tuhan bukan soal apa yang kita persembahkan di tangan kita, tetapi apa yang ada di sini. Alkitab dengan jelas mengungkapkan bagaimana Kain dan Habel berhidup berbeda. Habel hidup dalam ketaatan kepada Allah, dalam takut akan Allah, sementara Kain tidak. Jadi kenapa persembahan Kain ditolak? Karena Kain berpikir persembahannya tidak ada hubungannya dengan bagaimana dia hidup di hadapan Tuhan, dan Kain salah. Persembahan kita bagi Tuhan jauh lebih penting ialah apa yang ada di sini. Tuhan tidak peduli dengan apa yang ada di tangan kita, tetapi apa yang ada di dalam hati kita tentang Dia. Yang kedua, saudara-saudara, ini menarik. Setiap kali penulis sejarah 1-2 Samuel, Raja-Raja dan Tawarik bercerita menilai kehidupan rohani seorang raja, selalu ukurannya, standarnya, penilaiannya ialah Daud. Tadi dikatakan dalam pembacaan kita, ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan Allahnya seperti Daud. Jadi iman raja-raja Israel, Yehuda, itu selalu diukur dari iman leluhur mereka sebelumnya, Daud. Daud menjadi model beriman. Daud menjadi model bagaimana raja-raja itu mesti hidup di hadapan Allah. Karena itu tidak heran kalau kita, saudara-saudara, Yesus Kristus menjadi model, menjadi contoh, menjadi teladan bagaimana kita hidup di hadapan Allah. Kalau raja-raja Israel mesti belajar dari Daud, kita belajar dan meneladani Yesus Kristus Tuhan kita. Dalam ibadah-ibadah sebelum ini, saudara-saudara, saya mengatakan, Yesus tidak hanya datang lahir ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan saya dan saudara-saudara, untuk mati di atas kayu salib, tetapi Dia datang ke dalam dunia ini supaya Dia menjadi teladan, menjadi model bagaimana kita hidup di hadapan Allah. Karena itu tujuan kita menjadi Kristen bukan soal seberapa banyak orang yang nanti menjadi Kristen, soal seberapa megah bangunan-bangunan gereja kita, tetapi tujuan kita menjadi Kristen ialah kita menjadi serupa dengan siapa. Apakah kita menjadi serupa dengan Yesus Kristus atau tidak. Yang kedua, saudara-saudara, persembahan-persembahan kita mesti merupakan pemberitaan tentang penyerahan diri kita kepada Tuhan. Ahaz tidak mempercayai percampur tangan Tuhan. Ahaz tidak mempercayai bahwa Allah sanggup menolongnya melawan Raja Aram dan melawan Raja Israel. Ahaz tidak percaya kepada pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Persembahan-persembahan kita adalah cara kita menunjukkan, saya percaya Tuhan, Engkau sanggup menyediakan apa yang saya perlukan dalam hidup.
Saya percaya Tuhan bahwa persediaan-Mu bagi hidupku selalu cukup dan bahkan sempurna. Saya percaya Tuhan, karena itu saya tidak akan khawatir tentang hari esok. Yang ketiga, saudara-saudara, kalau Allah sendiri menentukan bagaimana caranya kita datang membawa korban persembahan syukur kita kepadanya, maka kita juga mesti tahu, saudara-saudara, persembahan-persembahan kita hanya dapat datang berkenan kepada Allah ketika kita memberinya sesuai dengan seperti yang Allah maksudkan. Ibrani pasal 12 ayat 28. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan takut dan hormat. Jadi saudara-saudara, persembahan-persembahan kita di hadapan Allah adalah pemberitaan tentang bagaimana kita hidup di hadapan Allah. Dan juga pemberitaan tentang bagaimana kita mempercayai Allah dalam hidup kita besok di hari yang kita tidak tahu. Kita baru berada di 2 minggu, di minggu kedua di tahun 2024 ini, saudara-saudara. Perjalanan kita masih panjang. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam hidup bersama kita. Kita tidak tahu. Bahkan kita tidak tahu kesehatan kita seperti apa jadinya. Kita tidak tahu. Tetapi dari hari ini kita tetap dapat menunjukkan, mengungkapkan kepercayaan kita bahwa Tuhan, apapun yang terjadi, Tuhan akan menyertai kita dan menyediakan segala yang kita perlukan. Karena itu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, belajar dari Raja Ahaz ini. Mari kita memeriksa setiap persembahan-persembahan yang kita bawa di hadapan Allah dan memeriksa motivasi kita. Memeriksa apa yang memotivasi kita memberi persembahan. Memeriksa bagaimana kita hidup di hadapan Allah. Memeriksa seberapa besar kekhawatiran menguasai saya, atau bagaimana saya dibebaskan dari kekhawatiran karena percaya Tuhan saya sanggup menyediakan apa yang saya perlukan. Atas dasar inilah saudara-saudara, kiranya hari ini saudara-saudara membawa korban-korban syukur kita. Pertama, ini adalah pemberitaan tentang bagaimana saudara-saudara hidup di hadapan Allah. Kedua, ini pemberitaan tentang bagaimana saudara mempercayakan hidup saudara-saudara di hari esok dan seterusnya kepada Allah. Dan ini cara saudara-saudara datang kepadanya di dalam putranya Yesus Kristus. Sebab hanya melalui Dia kita semuanya berkenan di hadapan Allah. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan menolong kita. Amin. Diingatkan kembali, jika Bapak Ibu akan membawa persembahan, diharapkan maju lewat pintu, lewat jalan tengah, dan kembali nanti ke bangku lewat kiri kanan. Sebelum sambil pundi diedarkan, kita menyanyi dari NKB 130 bait 1-4, hidup yang jujur. Hidup yang jujur, hendaku
Jemaat dipersilakan berdiri. Mari bersama kita membawa korban persembahan syukur kita ini di hadapan Allah. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, kepadamu kami datang mengucap syukur dan berterima kasih oleh karena Engkau yang memberkati hidup kami dengan sempurna. Dari setiap perbendaharaan yang kami terima dari tangan-Mu, kami tahu Tuhan maksud-Mu ialah supaya kami memberi hidup kami menjadi berkat. Karena itu melalui korban-korban syukur dan persembahan ini kami datang bawa di hadapan-Mu. Karena rindu Tuhan, supaya sama seperti Engkau memberkati kami, kami pun menjadi berkat bagi di tengah pelayanan jemaat-Mu. Karena itu kami mohon kepadamu, berkatilah persembahan-persembahan anak-anak-Mu ini, yang kami kumpulkan melalui kantung-kantung kolektor, melalui amplop-amplop syukur bulanan, melalui persembahan-persembahan khusus, natsar persepuluhan. Bapa di dalam surga, berkenanlah kiranya Engkau menerimanya, menjadi ungkapan dari percaya kami kepadamu, bahwa Engkau sanggup menyediakan segala-galanya bagi kami. Karena itu Bapa di dalam surga, berkati pula yang masih ada dalam perbendaharaan kami masing-masing. Lalu Tuhan tolong ajar kami untuk mengelolanya dengan bijaksana, supaya melaluinya hidup kami terpelihara seperti yang Engkau maksudkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, sumber segala berkat, kami membawa syukur ini di hadapan-Mu Bapa. Amin. Jemaat silakan duduk.
Simpan baik-baik tuan anunya. Jemaat saya jemput berdiri. Mari bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan di sepanjang abad. Mari bersama mengikrarkan pengakuan iman kita dengan bersama berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana, yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk kembali. Tuhan menyertai saudara-saudara. Bapa di dalam surga, kami kembali datang kepadamu dengan syukur. Berterima kasih untuk sesaat kami boleh berkumpul saudara bersaudara, datang di hadapan-Mu, menyanyikan puji-pujian kami, membawa korban-korban syukur kami, tanda percaya kami, tanda penyerahan diri kami kepadamu, ya Kristus Tuhan kami. Kami mengucap syukur oleh karena pemeliharaan dan penyelenggaraan-Mu atas hidup kami. Kami mengucap syukur untuk persediaan yang selalu cukup dan bahkan berlimpah. Kami mengucap syukur dalam segala-galanya Engkau memelihara hidup kami sebagai pribadi dan sebagai keluarga bahkan jemaat. Karena itu ya sumber hidup, kami datang mengembalikan seluruh hidup yang Kau beri kepada kami dengan segala berkat-berkat-Nya itu. Dan biarlah Engkau sendiri yang berkenan untuk memakai hidup kami, supaya dari berkat-berkat yang kami peroleh dari tangan-Mu, kami menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Kami menjadi alat-alat di tangan-Mu untuk mendatangkan apa yang Engkau rancangkan bagi dunia ini, secara bagi lingkungan di mana kami Engkau tempatkan masing-masing. Sekarang Bapa, kami mohon kepada-Mu sesudah mendengarkan firman-Mu, materaikanlah kiranya di dalam hati kami, supaya firman yang Engkau perkenankan kami dengar, bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang menyenangkan hati-Mu dari hidup kami. Jadikan kami anak-anak-Mu bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman-Mu saja ya Bapa, tetapi juga menjadi pelaku-pelakunya. Ya Allah kami di dalam surga, kami datang lagi di hadapan-Mu menyerahkan seluruh hidup kami di minggu yang baru ini. Anak-anak-Mu akan kembali melanjutkan setiap tanggung jawab yang Tuhan beri, baik di tengah keluarga maupun di tengah-tengah lapangan-lapangan pekerjaan, tempat-tempat di mana kami bekerja dan mengabdi, sebagai aparatur sipil negara, sebagai TNI dan Polri, sebagai tenaga medis, tenaga pendidik, sebagai wirausaha. Kami yang menjalankan berbagai bidang lapangan pekerjaan, baik di rumah-rumah kediaman kami masing-masing maupun di tempat-tempat lain. Ada begitu banyak cara Tuhan memberkati hidup kami dan menaruh kami untuk bekerja dan berjerih payah. Mengawali minggu baru ini kami datang kepadamu meminta lagi supaya Engkau berkenan menyertai kami, supaya tempat-tempat di mana kami pergi menjadi tempat di mana kami hidup bagimu dan melayani Engkau, memberikan segala kemampuan terbaik kami untuk melayani banyak orang Bapa yang dipercayakan kepada kami. Berkati anak-anak-Mu Bapa di dalam surga, supaya tempat-tempat di mana mereka pergi menjadi tempat mereka mengabdi dan melayani Engkau sendiri. Kami juga datang berdoa dari tengah-tengah kehidupan bersama kami sebagai jemaat-Mu. Kami mengucap syukur untuk setiap cara Tuhan memberkati kami. Ada banyak hal yang telah kami terima dari tangan-Mu di minggu yang telah kami lalui. Segala berkat-berkat yang mencukupkan hidup kami tidak sanggup kami hitung satu persatu Bapa.
Karena itu kami datang kepadamu, memohon supaya Engkau sendiri yang akan terus menyertai hidup kami lagi dan memberkati kami seperti yang telah Engkau lakukan Bapa di dalam surga. Kami datang mengucap syukur di hadapan-Mu bersama dengan semua saudara-saudara kekasih kami, anak-anak-Mu. Secara usia yang Kau anugerahkan 1 tahun usia antara tanggal 8 sampai dengan tanggal 14 Januari ini. Baik sebagai pribadi maupun sebagai suami dan istri dalam pernikahan mereka. Kami datang berdoa mengucap syukur bersama dengan semua saudara-saudara kekasih kami. Secara khusus kami datang menyebut di hadapan-Mu pada hari ini, Engkau menambahkan 1 tahun usia dalam kehidupan kekasih kami, Saudara Samuel Sabandar, kekasih kami Ibu Efrata Lantemona, kekasih kami Bapak Wanta Mori Damantora, dan Ibu Ramawati, Bapak Suleman Kasa dan Ibu Mas Nona. Kami datang menaikkan syukur kami di hadapan-Mu Bapa, oleh karena kami tahu ini pekerjaan indah-Mu bagi kami dan bagi saudara-saudara kekasih kami. Bersama dengan anak-anak-Mu, saudara-saudara kami yang sedang mempersiapkan diri untuk menantikan Tuhan memberkati hidup mereka di minggu yang baru ini. Kami datang memohon supaya Engkau melanjutkan kasih setia-Mu atas hidup masing-masing kekasih kami. Kami juga datang di hadapan-Mu dari tengah-tengah pergumulan yang kami alami bersama sebagai jemaat-Mu. Saat tahu dan menyaksikan beberapa di antara kekasih-kekasih kami bergumul dengan kelemahan tubuh dan sakit penyakit mereka. Kami datang menyebut di hadapan-Mu kekasih-kekasih kami, Bapak Yohanes Kaloto, Ibu Karel Kamba, Ibu Yuni, Ibu Lefran Kaleng, Bapak Markus Rombe, Bapak Amari Makara, Ibu Bernes, Bapak Emeritus Edi Buke, Ibu Yesna Bonde, kekasih kami Aura dari keluarga Bapak Fendi, kekasih kami Bapak Johnson Sidupa. Kami datang membawa kekasih-kekasih kami ke dalam tangan pemeliharaan dan perlindungan-Mu Bapa, supaya di tengah-tengah pergumulan kelemahan tubuh dan sakit penyakit yang dialami kekasih-kekasih kami, nyata ya Allah campur tangan-Mu melalui tenaga-tenaga medis, melalui obat-obatan yang mereka konsumsi. Kami bawa kerinduan kami dan harapan kami kepada-Mu Bapa di dalam surga. Kami juga datang kepada-Mu berdoa dari tengah duka cita yang dialami oleh kekasih kami, keluarga besar Pendeta Noviana Buah Panginan. Engkau memanggil dari tengah kehidupan keluarga kekasih, orang tua, ibu kekasih. Dan pada hari ini mereka sedang mempersiapkan untuk melangsungkan pemakaman. Karena itu saat ini kami berdoa bagi Ibu Pendeta dan segenap keluarga besar, kiranya Engkau berkenan hadir, menyertai mereka di tengah duka cita mereka. Juga beberapa anggota jemaat-Mu yang berencana untuk hadir dalam ibadah pemakaman, mereka yang dalam perjalanan kiranya Engkau menyertai sehingga mereka boleh tiba bersama-sama dengan keluarga besar di sana dan mengambil bagian dalam upacara pemakaman. Bapa di dalam surga, kami datang menaruh seluruh hidup kami di minggu yang baru ini. Kami perlukan Engkau Tuhan, kami membutuhkan kehadiran-Mu, sebab hanya Engkau yang sanggup membuat kami berhasil dalam segala hal. Karena itu sertailah kami Bapa di dalam surga. Dan biar dalam perlindungan dan pemeliharaan-Mu kami semuanya ini terhidup dan terpelihara. Kami juga datang berdoa menyerahkan anak-anak kami di bangku-bangku pendidikan mereka. Bahkan anak-anak kami dalam gendongan, anak-anak muda kami dalam pergumulan mencari lapangan-lapangan pekerjaan, anak-anak muda kami yang dalam pergumulan mencari pasangan-pasangan hidup. Kami menaruh mereka sepenuhnya kepada penyelenggaraan-Mu Bapa. Karena rancangan-Mu atas masa depan anak-anak kami selalu sempurna. Karena itu biarlah Engkau terus berperkara dalam hidup mereka dan terus hadir mengingatkan mereka bahwa masa depan mereka ada di dalam tangan-Mu yang penuh kuasa itu. Bapa di dalam surga, dari tengah pelayanan bersama kami sebagai jemaat-Mu, kami juga berdoa menyerahkan seluruh pelayanan-pelayanan jemaat-Mu yang akan dikerjakan sepanjang minggu baru ini, bahkan dalam bulan ini.
Kami sebagai pendeta, penatua, diaken, sebagai pelayan dan pengurus pelayan kategorial, guru dan pengasuh kebaktian remaja dan sekolah minggu, tim Posyankes Jemaatmu, BP3 Jemaatmu, tata usaha Koster Kantoria, tim musik multimedia, bersama dengan seluruh jemaatmu yang tersebar di 5 rayon pelayanan, berkati kami semua Bapa, supaya semua yang kami kerjakan semata-mata demi kemuliaan bagi nama-Mu dan bukan demi kami sendiri. Pimpinlah kami terus di dalam kehendak-Mu dan kuasa-Mu, supaya seluruh yang kami kerjakan berkenan di hadapan-Mu. Bapa di dalam surga, kami juga datang berdoa menyerahkan perjalanan Pendeta Martinus Pengturunan untuk kembali ke kota Kendari ini, kiranya Engkau berkenan menyertai ya Allah. Sesudah beberapa waktu lamanya berkumpul bersama dengan keluarga di Tanah Toraja, dan biarlah sukacita Engkau anugerahkan dan perlindungan pemeliharaan Engkau beri, sehingga kami boleh berkumpul bersama-sama kembali di kota Kendari dan kembali melanjutkan tanggung jawab pelayanan bersama dengan jemaat-Mu. Kami juga datang berdoa menyerahkan persiapan kami sebagai bagian dari masyarakat dalam mempersiapkan diri untuk mengambil bagian dalam pemilihan calon legislatif. Beberapa anak-anak-Mu memberi diri mereka, menyatakan kesediaan mereka untuk mengambil bagian, berpartisipasi untuk membangun. Kami menyerahkan mereka kepada penyelenggaraan dan pimpinan-Mu, menyerahkan rencana-rencana mereka kepada kuasa-Mu. Tuhan yang tahu, dan Tuhan akan bekerja. Karena itu kami mohon kepada-Mu, beri kekuatan, beri kesehatan bagi semua anak-anak-Mu, anggota-anggota jemaat-Mu yang ikut mengambil bagian dalam dan berpartisipasi dalam pencalonan ini. Dan biarlah semua terjadi di dalam kehendak dan rancangan-Mu itu Bapa. Kami juga datang berdoa menyerahkan rencana pelayanan jemaat-Mu sepanjang minggu baru ini, kiranya Engkau terus berkenan menyertai dan memberkati keluarga-keluarga yang memberi diri, mempersiapkan diri untuk menerima pelayanan jemaat-Mu. Bapa, siapkan mereka, hati mereka, supaya saat berkumpul bersama-sama dalam persekutuan jemaat-Mu, kami semakin ditumbuhkan, bertumbuh di dalam Engkau. Bapa di dalam surga, ini doa syukur kami kepada-Mu, yang dengan syukur kami alaskan di dalam nama Yesus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Salam, selamat siang. Warta Jemaat Minggu 14 Januari 2024 adalah sebagai berikut. Romawi 3, ibadah rumah tangga. Ibadah rumah tangga pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 pukul 17.30 atau jam 5.30 sore bertempat di rumah keluarga Daud Jama L. SPI dan Ibu Yohana Tammu dengan alamat Jalan Torada. Masuk rayon 5 dan pelayan Pendeta Martinus Pengturunan STH. Dan selanjutnya lagi Romawi 4 kategorial, Biston PK PKB Orel akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 pukul 17 bertempat di rumah Diaken Riki Januar Sidupa Esos dengan alamat Jalan Dr. Sutomo BTN Puri Taman Jati Blok C nomor 8 Lalodati. Pelayan Pendeta FN Bonde MPS. Dan selanjutnya yang berulang tahun anggota jemaat mulai dari tanggal 14 Januari sampai dengan 20 Januari 2024, majelis mengucapkan panjang umur, sehat selalu, Tuhan memberkati. Dan selanjutnya lagi yang berulang tahun pernikahan, yaitu mulai dari tanggal 14 Januari sampai dengan 17 Januari 2024,
Majelis mengucapkan selamat berbahagia, rukun dan damai sejahtera dalam rumah tangganya, baik masa kini maupun juga masa-masa yang akan datang. Selanjutnya, penyampaian dari BPM Jemaat Orel. Kotak aksi dana 2.000 per jiwa per minggu tersedia di depan pintu masuk gereja, diperuntukkan bagi pembangunan, renovasi dan pengadaan prasarana kantor sinode, rumah-rumah jabatan sinode, aula dan pendopo sinode GEP Sultra. Dan selanjutnya, nomor 3, disampaikan kepada warga jemaat selama ibadah berlangsung tetap menggunakan masker sesuai surat edaran Menteri Kesehatan tentang peningkatan kewaspadaan terhadap lonjakan kasus COVID-19. Dan selanjutnya disampaikan pada bendahara Rayon 1, Rayon 2, Rayon 3, 4 dan 5, pelayanan kategorial, lansia, perki, pemuda, PKB dan Semar, panitia dan bendahara jemaat untuk mempersiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan atas kegiatan program-program kerja tahun 2023 untuk semester 2 Juli sampai dengan Desember 2023, dimulai dari tanggal 22 sampai dengan 31 Januari 2024. Untuk waktu penjadwalan pemeriksaan laporan keuangan akan diatur oleh BP 3J Orel. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Dan selanjutnya yang hadir pada ibadah ini, ibadah jam kedua adalah laki-laki 66 orang, perempuan 81 orang. Jumlah yang hadir pada saat ini adalah 147 orang. Demikian warta jemaat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat dijemput berdiri. Mari bersama kita nyanyikan nyanyian Tak Mudah Jalanku. Sebab banyaklah duri cerah. Tak mudah jalanku, tapi Yesus yang pimpin, sehingga aku pun tak sesat. Sungguh tak mudah jalanku, tetapi Yesus Tuhan dekat berjalan, meringankan beban dunia. Tak mudah jalanku, banyaklah pencobaan, bahaya di segala tempat. Tetapi Tuhanlah yang melindungi aku, tak lagi ku merasa berat. Sungguh tak mudah jalanku, tetapi Yesus Tuhan dekatku berjalan, meringan dunia. Meskipun ku penat dan kakiku terluka, tetap
sana di rumah Bapa yang mulia. Sungguh tak mudah jalanku, sungguh tak mudah jalanku, tetapi Yesus Tuhan dekatku berjalan, meringankan beban. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saudara-saudara yang ada di rumah, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kidung Jemaat 370 mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Ku mau berjalan dengan juru selamatku.